Siapa? Salah saya telepon, tapi saya dulu. Siapa? Dari kampus mana? Saya dari kampus IDN, Pak. IDN. Ya, yang ada di atas. Oh, sini ya. Ya, di atas. Ntar ya. Siap. Aduh, 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 aduh. Prodi TLKJ, Pak. TLKJ itu apa? Teknik Jaringan Komputer. Oh. Apa tuh? Yang disurvei berapa orang? Ini Saya- berapa orang? Saya baru mensurvei sekitar 2 orang, dan 2 orang itu ada teman saya juga di jurusan lain. Oh, ya disurvei. Ya, jurusan lain. Tapi sekarang saya coba buat survei ke warga sekitar. Boleh? Silakan. Mulai. Jadi Pak, ini ada website yang saya buat. Ini masih sekitaran percobaan saja, karena minggu lalu kan sudah ada acara Idul Adha. Jadi saya mendapatkan tugas untuk membuat website mengenai panitia kurban. Oh, ini panitia kurban. Ya, Oke. jadi website ini dibuat dengan Tapi saya bukan panitia kurban dari masjid ini, nggak apa-apa. nggak apa-apa. Cuman saya minta pendapat saja. Saya sih di sekolah anak saya ada begini, saya panitianya juga. Jadi website ini menyediakan sebagai kita panitia untuk mengatur dan mengelola warga-warga juga sebagai panitia lain dan melakukan kegiatan Idul Adha. Buat warga biasa kita juga bisa memiliki paket mengenai musiman. Jadi jika misalnya tahun depan akan ada Idul Adha lagi, maka warga bisa membayar dengan cara bisa pertama ke masjid kecil dengan buat mulai gratis dahulu. Ada yang standar per musim, jadi dicicil hingga bisa komunitas besar, bisa hewannya juga bisa terbatas. Mari kita masuk dulu sebentar ya. Pilih paket yang sesuai dengan jemaah Anda. Oh, ini berarti paket Ya. iuran hewan kurban. Iya betul. Oh. Jadi semisal kayak nabung gitu ya. Iya bisa Oh, betul oke, kayak nabung. Jadi dikelolanya sama panitia. Oh. Mari kita masuk ya. Jika misalnya merupakan anggota panitia, maka bisa masuk ke dalam sini. Di sini ada memiliki dashboard, memiliki presentasi semua data berikut ini. Ada mengenai data warga, yaitu data warga siapa yang ikut berpartisipasi dalam iuran Idul Adha ini. Ini nama-nama di sini cuma contoh saja ya, jadi nggak tahu apakah benar-benar ada atau tidak. Di sini juga ada daftar panitia, baik itu ketua panitia, bendahara, admin juga, dan seterusnya. Ada juga mudhoni, yang mana ikut ini ada kelompok individu atau kelompok seseorang yang ikut dalam acara Idul Adha ini. Contohnya satu sapi bisa individu atau mungkin berkelompok, secara berkelompok. Di sini ada juga daftar WhatsApp, aksi bayarnya ada yang lunas, ada yang masih DP, ada yang juga yang belum. Ada iuran. Iya, masih bisa ditambah lagi juga daftar orangnya. Ini juga di sini ada hewan kurban. Adalah data-data hewan kurban yang akan didaftarkan, mau itu sapi ataupun kambing. Berikut juga ada harga dan juga berat dari hewan tersebut. Ada juga kelompok kurban yang mana kelompok ini yang memiliki tugas antara menguliti juga memotong daging sekaligus membagikan daging-daging tersebut sesuai berat dan juga ketentuannya. Ada juga mustakil adalah Yang berhak menerima. Ya betul sekali. Ada yang sudah diambil juga yang belum. Juga ada sesi distribusi merupakan Dari tim pembagiannya. tim pembagiannya. Ada yang di sesi pagi hingga sore. Sebisa mungkin kalau bisa itu pembagiannya selesainya sore kalau nggak siang. Jika malam maka akan sedikit kesulitan. Apalagi daging itu cepatnya membusuk jika tidak ada freezer. Di sini juga ada scan kupon, yang mana scan kupon ini bisa membuat kita mendapatkan kupon-kupon sebagai daging yang akan kita dapatkan, baik itu sebagai musafir, fakir miskin dan sebagainya. Juga ada sertifikat kepada sang Si pengkurban ya. pengkorban bahwa dia itu sudah mengkorban di masjid tersebut. Di sini juga ada laporan LAB yang mengenai pendapatan dan pemasukan yang didapatkan.
baik yang dari donasi, penyembelihan dan perlengkapan. Ini RAB ini masuknya ke panitia sebagai laporan Ya. laporan hewan kurban yang masuk dengan nominal angkanya gitu ya. Ya, jadi kan anggap aja keluarga pengkorban yang menginginkan bukti yang konkret mengenai hewan mereka. Apalagi kan mereka bisa aja ada ketakutan bahwa hewan mereka itu lupa disembelih atau bagaimana. Atau nggak sesuai tupoksi penyembelihannya atau Iya, betul. bagian-bagiannya. Ya, betul sekali. Salah sasaran. Sasaran juga, soalnya tahun lalu juga ada kejadian kayak gitu. Jadi ujung-ujungnya panitia juga yang harus iuran, bertanggung jawab dan membuat korban baru malam-malam lagi. Maka ini sebagai bukti konkret kalau misalnya ada pengeluaran atas nama hewan korban tersebut dengan pengeluaran dananya. Oke, menurut Bapak sebagai website ini apakah ada kekurangan atau punya pendapat bagaimana? Kekurangan sih enggak ya, cuman kalau menurut saya sulit diterima di DKM karena DKM kita kan masih terbatas di media ya. Ya, betul. Ya kan, dalam tanda petik masih gaptek lah ya. Ya, gaptek, apalagi betul. di negeri kita kan rata-rata DKM itu malah orang yang sepuh-sepuh biasanya. Oh iya betul. Nah, saran saya adalah bahwa si yang punya ide ini ketika menyampaikan ide yang bagus, ini ide bagus sebetulnya. Karena apa? Karena datanya nanti valid, rapi dan tersimpan. Ya. Cuman saya sih bukan ngomong kekurangan ya, tapi tantangan sebetulnya, lebih ke tantangan dari antum yang punya ide ini. Tantangan ini bahwa ini di DKM kita itu terbatas di teknologi, kemampuan berteknologi. Yeah. Mungkin sasarannya adalah memastikan bahwa ini ketika dipresentasikan ke DKM ada yang handling dari DKM itu, mungkin dari rohisnya mungkin ya. Iya betul. Itu sih menurut saya. Bagus sih. Cuman ini bagus banget menurut saya. Karena datanya rapih ya. Cuman pertanyaan adalah masyarakat kita bisa nggak menerimanya gitu. Soalnya menurut saya sih setidaknya adalah satu orang yang mengurusi hal-hal seperti ini. Betul. Meskipun sisanya para sepuh-sepuh, tapi setidaknya mungkin ada lah orang yang paham teknologi. Betul. Yang mengurus hal-hal seperti ini. Asal diedukasi sih bisa sih betul-betulnya. Menurut saya sih bisa, karena kan pegang data ini nggak perlu banyak orang, satu orang cukup sebetulnya. Yang penting dia paham teknologi ya. Dan bertanggung jawab. Ya. Tantangannya itu sih challenging lah bagi saya. Yeah. Challengingnya di situ. Karena kebanyakan panitia kurban saat ini di negeri kita di Indonesia memang manual sih. Iya, manual juga. Manual bang. Apalagi masih ada terpencil juga kan. Betul. Yang jarang ada sinyal atau internet dan sebagainya. Iya. Tapi memang kedepannya harus model begini, karena nanti satu lebih rapih, kedua terekap. Iya. Ketiganya nanti ada historinya. Ya, ada historinya, jadi sebagai bukti kalau udah benar-benar lakukan secara jujur gitu. Apalagi dengan keadaan Indonesia sekarang. Karena apa ya? Teknologi mungkin dalam satu sisi membuat ribet bagi orang yang gegap teknologi. Tapi sisi lain teknologi itu ya harus dimanfaatkan. Iya betul. Karena dunia itu kan semakin berkembang. Ya bukan teknologi yang harus berhenti, tapi kita yang harus menyesuaikan dengan teknologi. Gitu sih. Ya. Oke, begitu saja ya. Terima kasih ya atas pendapatnya mengenai website ini. Nama saya Sultan Pak Yogi. Saya Eko. Terima kasih ya Pak Eko atas kontribusinya. Begitu saja ya.